selalu komentar orang tuh gini, mukanya jadi pada mirip, Sama, dokternya sama mirip. sih. Iya, dokter perawatan kita beberapa sama. Ada yang sama. Tapi menurut gue muka kita tuh nggak mirip loh, Nggak Nek. mirip. Gue tuh cuman mau bilang aja ya, hanya karena Pertemanan atau pertemanan seringnya kita atau kumpul. kita ngumpul bareng gitu. Terus orang tuh mukanya jadi mirip. Emangnya mirip? Nggak juga kan, Nek? Ya, dan tadi kita juga udah melihat bagaimana apa yang Dev rasakan dan juga Kak Karen rasakan juga gitu. Dan ini yang kita rasakan sebagai pemirsa ya yang menonton, apalagi pas lagi ada di Korea gitu, Ya. ketika melakukan tindakan yang sangat luar biasa ya. Dan tapi tindakan kalian berdua pun ini sangat luar biasa sekali karena support system yang sangat baik sekali, dan kita lihat videonya ya. Oke kok. Enak kok ada rasanya nih. Iya. Untung gue punya video itu, gue Iya nyuapin lo. Karena dia nggak sadar. Gak sadar waktu disuapin. Gak sadar, Dia nggak nggak tahu. tahu. Masih ngawang ini soalnya masih pengaruh obat bius kali ya. Oke, Itu di Korea. sebetulnya alasan gue tuh punya video, punya foto di sosial media terhadap teman-teman gue, terhadap keluarga gue. Untuk dokumentasi pribadi gue aja gitu loh, Dwi Andika. Jadi for my feel good moment aja gitu. Kalau gue lagi low, kan kadang kita suka gitu ya. Iya. Kayak kita perlu, aduh we need some cheerful moment to lift up our moods. Gue lihat-lihat, gitu. Nah salah satunya itu, makanya gue post itu karena gue tahu dia nggak sadar nih si monyet. Ini kan sadar, di Korea melakukan tindakan ya untuk perubahan juga gitu, karena kita tahu kalau misalnya Kak Karen juga kan emang suka banget sama dunia fashion dan juga suka banget sama merubah suatu penampilan dan wajahnya juga gitu kan. Kita akan melihat bagaimana kalau kita bilang tuh transformer. Transformasi dari Kak Karen Delano, kita lihat ya. Nah, ini Itu beneran postingan pertama gue di Instagram tuh, di depannya brand itu ya. Itu pertama banget yang gue posting yang seadanya. Ya ampun. gue ini yang tahun 97 Gue ini. masih punya rambut gue Enggak, kan. ini udah 2000. Udah 2000-an ya? Ini tuh dia udah pulang dari Amerika. Amerika, Dia iya, pulang betul. kembali ke Jakarta. Betul sekali. Terus mulai berkenalan dengan sosial media. Aduh rambut lo. Rambate. Oh my Ivan god. Look at that. Iya betul. Ini anjingnya siapa sih? Ini yang Lucu sekarang banget sih, Nek. Arya Bimo. Arya Bima. Arya Bimo, salah lagi. Arya Bima. Oke. Cie ya. Iya, ini Menatap kan masa ini depan. waktu yang pertama kali dari Turki ya, waktu itu tahun lalu. Oh ini gue waktu hosting insert. Ini kayak belum operasi ya, tapi Oh, ini masih belum ya? belum. Pak? Ini belum operasi ini. Oke. Masih lebih gemuk juga ya. Masih Tapi lebih akhirnya tuh banyak yang bertanya-tanya gitu, institusi juga bertanya-tanya apa sih yang membuat Karen Delano ingin melakukan suatu perubahan, karena banyak yang memuji juga. Tapi banyak yang Ya, julid. enggak, maksudnya sekarang bagus, dulu juga bagus gitu. Iya. Apa ketidakpuasan apa yang akhirnya pengen tersalurkan? Iya, sebenarnya banyak sekali udah gue ceritakan ya lewat sosial media gue, but pokoknya intinya adalah lebih ke fungsional. Gue dari kecil udah dibilang sama dokter bahwa rongga hidung gue di sebelah kanan ini tulang septumnya tidak normal sehingga menutup. Oke. Jadi saat menutup berarti gue hanya bisa melakukan pernafasan 100% di sebelah kiri. Jadi makanya kenapa dokter yang ada di Korea mengatakan, wah hebat juga ya kamu ya, selama ini hidup dengan pernafasan yang paling normal sebelah kiri doang. Karena kan itu kan mengganggu ke otak, bisa jadi migrain dan lain-lain. Dan itu yang terjadi memang, migrain, vertigo dan lain-lain. Nah cuma kan waktu di saat masih kecil dibilang seperti itu kan nggak berani juga, dan itu kan uang orang tua dan cukup besar. Ya. Nah maka dari itu ya dengan sekarang udah punya kemampuan dan tabungan dan punya uangnya, ya ayo dilakukan. Nah memang waktu itu memilih Turki dan pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti dokternya jelek juga ya. Jadi kan tidak semua juga mungkin bisa cocok dengan satu dokter. Nah maka cuma waktu dari Turki akhirnya dia ambles, dia turun lagi, semakin nggak bener nafasnya, jadi parno tiap malam mau tidur kok kayak gue nafas gaya selalu seperti itu. Oke. Kalau bangun tidur juga kadang-kadang suka ngerasa kayak begitu, sampai ngerasa aduh gue enak gaya kalau syuting kayak begini pagi-pagi gitu. Parno-parno itu semakin besar terasa di bulan ke-6 setelah operasi pertama.
Sampai pada akhirnya aku bilang nggak bisa nih, ini harus benar-benar dicek lagi sama dokter THT di Jakarta, sampai semua di ronsen lah, CT scan lah, masuk endoskopi, betul itu tertutup sekali. Makanya kenapa 80%. 80%. Jadi selama ini, sorry ya gue potong, seumur hidupnya dia itu bernafas hanya menggunakan satu jaluran nafas aja. Kiri ya, Sebelah oke. kiri. Dokternya tuh bilang gitu, kamu tuh hebat ya gitu, karena itu kan mengganggu jalan oksigen ke otak. Iya. Dan itu kan membuat kita tuh dalam mencerna, ya lo bayangin ya, otak lo nggak dapat oksigen 100% gitu. Jadi ketika dia tidak terlalu pandai mencerna informasi, mengendalikan emosi, kayak gitu-gitu. Makanya gue bercanda sama dia gini, pantes ya Nek, lu nggak betah di sekolah gitu. Ternyata jalur napas lu. Iya bisa jadi juga kan. Sama pantes ya lu doyan ngomel gitu. Nah cuma kan karena memang dengan membenarkan atau buat bagus tulang septumnya, kan mau nggak mau dibuka juga. Oke. Dengan Sekalian dibuka, deh, sekalian. ya kan nggak mungkin ditutup dengan tulang yang lama Iya, kan. iya. Jadi tetap harus diperbaiki sama dokter. Jadi alasan karena kesehatan juga untuk kedepannya, Betul. tapi emang sekalian juga buat penampilan. Yes. Yes. Nagih kakak, Hah? pengen lagi? Enggak sih, aku sih Udah. kemarin waktu di Korea sih, Dave sempat tanya, lu mau lagi? Aduh capek sekali loh. Oke, berarti Maksudnya memang bukan menjadi sesuatu yang kayaknya, gue harus lakukan ini karena mau memperbaiki penampilan. Oke. Tapi kalau facelifting mungkin nanti kan. Itu sama aja, 2-3 tandanya tahun lagi. lagi. Udah mulai Gue kepikiran, 46. udah mulai kepikiran. Ya karena kamu umurnya begini aja, kita tadi ngomongin, Dwi Andika berumur berapa? 37. Lu masih muda banget. Muda banget, Gitu. ya karena kita juga mau kayak Lu nggak dengar komentarnya Dwi Andika? Apa? Ketemu tahun berapa? 97. 97 aku baru mulai karir. Ya. Kita langsung berasa budak gitu ya. Nggak pengen denger. Gitu, nggak mau denger. Tapi dari 97 aku selalu nonton Kak Dave Hendrick ya, Aduh, selalu Don. dan menjadi inspirasi buat apalagi kalau misalnya aku udah terjun ke dunia. Tadi kan acting dulu, sekarang jadi host. Iya. Itu karena aku juga melihat kamu Masa keren sih? banget. Dan kamu tuh bukannya modeling dulu kan? Oh iya, model cover boy. Iya. Tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Luar biasa. Ada 5.000 penonton. Amin. Oh bisa lebih loh. Iya. Jadi seru banget soalnya. Tapi kita juga akan lihat bagaimana transformer dari Dave Hendrick ya. Kita Ibu, silakan ada transformasinya. Ada dong. Oh. Gue benci banget kenapa foto ini. Gemes. Kenapa lu bagus-bagus, kenapa gue jelek? Ini baru satu Kak, tenang masih ada yang Ya, lagi. Oke, yang lainnya lagi mana? Ayo buruan. Jidatnya, kenapa begitu? Oke. Bagus loh jidat lo kayak porselen loh. Ini di belum. sini loh. Udah. Agak jijik Masih ada lagi, masih ada lagi. Diri sendiri. Ini Keanu Reeves apa gitu ya? Expressive Keanu fierce. AGL, orang kaya. Iya benar. Aduh, Udah. Ada lagi. Udah Ada ya. dong. Udah ya. Aduh, seharusnya minta sama gue. Lu mau kasih yang jelek-jelek pasti dah. Nah, tapi setuju nggak sih emang nggak ada perubahan sama sekali ya? Kayaknya dari dulu sampai sekarang sama aja. You're being kind. Yang pertama itu pasti dapat dari Wikipedia deh. Gue tuh benci banget ya. Kenapa foto Wikipedia gue tuh itu dan gue coba ganti nggak bisa diganti. Sama gue juga mencoba untuk itu. Sama. Sebel banget ya. Kayak kita nggak daling buat kesana ya. Padahal foto-foto yang baru lebih kece kan padahal ya. Iya, itu sebel banget. Oke, terus tapi kakak emang selalu menjaga tubuhnya juga penampilannya Iya, juga ada ya? lah yang berubah itu Yang berubah ada satu. Jantungnya berubah. Iya, tapi ini juga masalah kondisi kesehatan. Iya. Maaf ini agak sedikit ngedrop, Iya, masih iya. agak No jadi worries, turun no worries, emosinya. no worries. Itu gimana Kak? No worries. Soal kesehatan sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah I'm good now, sudah sehat. Dokterku bilang kalau dibilang untuk kondisi jantung ya udah sembuh gitu. Ya. Setelah bypass saya mendapatkan kembali pernafasan dan saluran oksigen yang baru gitu. Dan thank God dengan keterbukaan aku menceritakan prosesnya gitu ya, Dwi Andika. Kalau Karen kan mendampingi saya all throughout the journey. Itu memberikan encouragement kepada orang-orang yang selama ini beberapa takut untuk operasi bypass. Karena operasi bypass kan open heart surgery ya. Walaupun resikonya 1% itu kan it's quite scary, right? The idea of doctor taking out of
your inside organs dan lo bernafas di mesin gitu 6 jam, gue 7 atau 8 jam gitu. Terus baru akhirnya kembali dihidupkan kembali, kan itu quite scary. Tapi karena aku cukup open dan puji Tuhan berjalan baik, dokterku bilang ada 3-4 orang yang memutuskan untuk melakukan operasi bypass karena melihat, oh kayaknya sih dia nggak kenapa-napa tuh gitu, bebe aja tuh dia, happy dory strawberry aja tuh gitu. Let's do this. So yeah, thank you for asking, but I'm good. Menjaga dengan baik kesehatannya. Yes. Tapi I'm good. Oke, wow. Semua emang punya jalan ceritanya masing-masing, keseruannya masing-masing juga. Tapi ini kayak seru banget ya, pasti Insert Tinsel juga berpikir kalau ini Devendrik dan juga Karen Tirano disatukan gitu. Pernah nggak sih sebelumnya ada satu program bareng atau mungkin akan ada sesuatu gebrakan baru tiba-tiba kalian barengan? Pernah hampir ada ya waktu itu kita, tapi enggak sih. Belum ada dan akan ada. Akan ada, iya dong, di spill itu yang tadi aku pengen tunggu-tunggu sebenarnya akan ada. Berarti pokoknya akan ada yang kita spill di sini menjadi bagian dari Insert juga. Oke. Jadi ini bakalan ya rumpiin selebriti Fitness bareng. Fitness bareng aja, Kita kan anaknya gym banget ya. Bener-bener. Iya. Betul. Jadi ini bakalan jadi obrolan ringan tapi bakalan seru lah berdua sama Dave. Kita bakalan spill kehidupan kamu juga, nanti kita akan spill. Aku mau di spill yang itu. Ya mungkin orang lain gak tahu, kita bakalan spill di sini. Jangan Kak, aku takut malah lebih serem ya. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya Kak Karen kan selalu mengomentari para selebriti dalam ya melakukan aksinya ya seperti kayak perform atau datang ke acara event-event terutama dalam segi fashionnya gitu ya. Kita akan mencoba untuk gantian nih, kira-kira apa kata netizen tentang persahabatan kalian berdua? Oke, boleh. Nah, oke, soal penampilan terutama ya. Oke. Komentar netizen soal penampilan. Ini kita tuh boleh ngomong juga nggak sih? Ini juga aku tuh selalu ya, Dwi Andika. Orang tuh selalu deh gitu, tiap kali gue posting kebersamaan gue sama Karen, sama Ivan, selalu komentar orang tuh gini, mukanya jadi pada mirip, dokternya sama sih. Iya, dokter perawatan kita beberapa sama. Ada yang sama. Tapi menurut gue muka kita tuh nggak mirip loh, Nek. Gue tuh cuman mau bilang aja ya, hanya karena pertemanan atau seringnya kita ngumpul bareng gitu. Terus orang tuh mukanya jadi mirip. Emangnya mirip? Enggak juga kan, Nek? Ya, tapi ini seru juga. Apa mirip menurut lo? Ya enggak. Ya enggak lah. Ya mirip kalau... Which I don't mind sebetulnya. Dibilang mirip sama Ivan, dibilang mirip sama Karen, dibilang mirip aku nggak apa-apa. Gue selalu bilang, mereka tuh kayak adik-adik gue, Nek. Terus ada juga mirip ya sama Roy Kiyoshi. I don't mind at all. Sabar, tenang. Iya. Gue kalau dibilang mirip sama Dolly Parton gitu, mungkin gue akan gini, mirip, Nek. Ya udah, positifnya adalah kan mirip itu jodoh katanya. Buktinya kalian berjodoh kan bertahun-tahun bersahabat ya kan. True. Oke. Ini juga boleh dong gue bahas ini ya. Boleh. Yang mana dulu nih? Yang pertama, kedua, ketiga? Yang penyesalan selalu belakangan, kalau awal itu pendaftaran. Maksudnya apa sih? Maksudnya tapi takutnya nanti lo sudah operasi, udah berubah penampilan, suatu hari nanti lo akan menyesal. Padahal tadi udah terangin kalau ini juga alasannya karena kesehatan juga, mungkin sekalian aja ya. Mukanya jadi pada mirip, toh itu yang selalu ya. Oke. Terus yang ketiga juga sebenarnya yang mereka cari dalam hidup tuh apa sih? Ingin akhir yang bagaimana? Ingin akhir yang bahagia tentunya. Gue kemarin kita baru live barengnya di sebuah aplikasi sosial media. Live-nya juga cukup lama, 2 jaman, dan banyak sekali memang yang memberikan komentar. Nggak ada kerjaan aja. Nggak ada kerjaan aja, kita live aja, kita pengen tahu juga gitu ya. Apa sih komentar-komentar, tapi banyak sekali bulian tentunya, dan banyak sekali mereka-mereka yang mengatakan bahwa lu tuh mau jadi apa sih sebenarnya, lu mau ngapain sih nantinya gitu. Dan sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan balik kepada netizen dari kita gitu, lalu siapa? Artinya maksudnya ya cuma memang Dave juga bilang, ya ini bedanya kalau gue tuh sekarang berpikir bahwa ya semua orang bisa berkomentar lah. Toh anyway juga sosial media kan adalah dunia maya. Artinya kita nggak pernah tahu mereka siapa dan mereka juga nggak tahu kita. Ya udahlah, bebaskan aja mereka untuk berkomentar. Karena menurut gue adalah mau kita, kalau Dave kan orangnya
cukup terbakar ya, dan pada akhirnya dia mau memberikan penjelasan sebagai edukasi. Iya. Kalau gue tuh udah pernah juga kayak begitu, edukasi, dibayar kagak tapi tetap juga nyolot lah apa segala macam gitu kan. Jadi gue berpikir ya udahlah, mereka mau berpikir apa, tapi kan karena mereka tidak tahu kita sebenarnya punya kehidupan seperti apa. Betul, dan itu juga akhirnya yang membuat aku juga ketika mendapatkan komentar ya anggap aja lah mereka ketidaktahuannya mereka yang ingin terlihat tahu, tapi balik lagi mereka bukan kita, ya kan? Aduh, aku suka itu. I'm going to quote you on that. Kesoktahuan mereka yang sebetulnya mereka tuh nggak tahu. Mereka nggak tahu. Dia nggak tahu mereka. Yeah. Oke, That's tapi nice. kalau ini sih kita kayaknya pengen sama-sama tahu ketika kalian berdua ya diberikan fast question atau fast answer, ya kan? Kalau takut jawabannya ke cuma ini nih, iya dan kelepasan. tidak, atau mungkin bisa jawab secara penjelasannya juga boleh, tapi pengen tahu kekompakannya itu seperti apa sih? Oke. Oke. Ready guys? Ready. Oke, baiklah. Fasten your seatbelt. Yes. Minjem duit atau kasih minjem duit? Kasih pinjam duit. Oh, pilih salah satu. Iya. Langsung berdua gitu. Iya. Ah, Iya, kasih minjem lah. Kasih Kasih pinjam ya? minjem duit. Oke. Oke, ini baik ya, boleh kali minjem. Oke, dugem atau chill sambil minum teh? Chill sambil minum teh. Karena udah pernah dugem. Karena udah capek dugem. Banyak yang minta minuman Iya. soalnya ke gue. Ya, tapi kalau misalnya pertanyaan ini diutarakan 20 tahun yang lalu mungkin berbeda kali ya. Oke. Nggak pakai solvent atau nggak pakai alis? Nggak pakai softland. Gak pakai softlens. Nggak pakai solvent, oke. Alis penting karena itu adalah bingkai. Gue nggak hari Kalau ini nggak gua pakai bingkai. alis sih. Gue pakai. Karena udah Karena menurut disulam, gue Say. bingkai. Iya. Aku juga udah. Jadi kita udah nggak perlu pakai lagi. Iya. Balas komentar netizen atau tutup kolom komentar? Balas. Tutup kolom komentar. Oke. Oh, kamu balas? Oh, Balas. iya. Aku balas. Oke. Karena mungkin nggak banyak juga yang komentar di gue. Atau blok jadi gue- langsung. Iya. Bye. Tapi Bye. Gitu. Kak Karen nama aku tuh hampir sama sebenarnya, kita sebenarnya agak sensitif ya kalau soal itu. Iya, oke. Oh gitu ya. Nyetir sendiri atau disetirin? Kalau sekarang Disetirin. disetirin karena gue cepet kantuknya. Kalau zaman dulu dia kemana-mana nyetirin Setir, aku. Karena dia yang punya mobil, aku enggak. Iya. Oh, oke. Tapi sekarang juga masih dijemput-jemput. Pasti. Oh, jompo. Ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Ketinggalan dompet. handphone. Agak Mendingan kompak gue ya. ketinggalan dompet. Gue masih punya Gue handphone. handphone dong. Gue masih bisa nelpon lo. Masih bisa Sini lu pakai bayarin ini. QRIS. Ya, curious. Soalnya di dompet gue isinya banyak duitnya. Oh, oke, Yo, sombong. belagu. Oke. Terus yang sekarang ini bau badan atau bau mulut? Bau Bau badan barang. atau bau bau mulut? apa? Bau badan atau bau mulut? Bau mulut deh. Kalau bau mulut Oke. itu ya udah nggak usah. Kalau bau mulut tuh easy to fix. Buat Gitu. aku ya, easy to fix. Iya, easy to fix, makan Kalau bau permen. badan tuh, Kalau bau badan, Oh, iya ya. Atau bau kepalsuan? kepalsuan. Bau. Gue nggak palsu-palsu. Iya. Barbie atau Batman? Ini nggak usah pertanyaan siapa nih? Barbie apa atau Batman? Batman? Barbie dong. Barbie Ya, oke. dong. Karena gemes. Ini dipotong lagi nih pasti di sini. Keluarga atau sahabat? Keluarga. Oke. Ganteng atau tajir? Buat diri sendiri maksudnya. Oh, Tajir. 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 Oke. Karena kalau udah tajir bisa jadi bikin ganteng. Iya, gitu oke. ya kan. Resep ganteng itu adalah harus Punya uang. Oke, jelek atau melarat? Gak ada yang benar. Apa? Gak ada Jelek yang benar. atau melarat? Mendingan Jelek. jelek. Karena kalau jelek Jelek, bisa tapi punya kerja, duit, punya duit, bisa nggak jadi bisa cakep. jadi melarat. Oh gitu. Ada satu lagi nih. Masal atau cakep? Buat kita. Masal Itu atau juga pertanyaan dari gue, cakep? Mas. Masal apa? Masal atau cakep? Cakep. Oh gitu. Cakep. Iya, Yang kalau- cakep bisa jadi masal, Masal, yang masal masal belum tentu bisa jadi cakep. Iya kan, bener Tapi kan zaman udah berubah, katanya udah berubah, udah bisa dirubah. Iya tapi cakep dulu. Kalau disuruh pilih aja cakep dulu, baru masal. Oke, baiklah. Masal dulu. Lu pasti pilih aja masal dulu kan? Enggak, cakep. Oh cakep ya. Masa cakep hatinya. Iya, Kan nggak ada hatinya. kata-kata masal Iya, hatinya. Nggak ada. bener. Nggak ada. Ih, hati kamu berotot sekali, Bang. Nggak ada. Hati kamu cakep sekali. Produser dia bilang, Oh iya. Tapi thank you banget loh buat Dev Andy dan juga Karen Terima kasih. Delano. Thank you so much, Aicho. Oke,
tapi boleh Gila, ada Gita, satu thank kata you. pamungkasnya yang mau disampaikan dari kalian berdua. Boleh soal persahabatan, bagaimana bisa akhirnya bisa jadi langgeng, atau mungkin untuk karir, atau mungkin ada proyek ke depannya, atau apalah gitu. Atau mungkin berpantun juga Ya nggak apa-apa. kalau proyek depannya ya tunggu kehadiran kami berdua tentunya di insert nanti ya. Oke, 3 kata untuk supaya kuat dalam pertemanan atau persahabatan. Terima perbedaan orang. Karena memang That's kita it. berbeda. That's it baby. Yes, thank you banget buat kebersamaannya Intersiden. Sampai ketemu lagi di item berikutnya. Bye-bye. Bye bye.